Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan tampilkan beberapa piece golok pesanan dan servisan. Langsung saja yang pertama, ini ada katana ya. Kalau kecil kan tanto, kalau gede panjang katana, bukan katanya tapi katana. Oke, full igale sono keling, cakep kombinasinya. Ini sebenarnya produknya Mas Istika dari Pinang Workshop, milik Bapak Syamsuar bin Sarin. Nah, sudah bergrafir nama. Di sebelah sini ada logo Pinang Workshop. Awalnya handle-nya dari Mikarta ya, terus minta diganti handle kayu di GSN. Jadi ya beliau yang sendiri yang minta, beliau sendiri. Nah, ini materialnya dari Bohler K340 Isodur, jadi selaras gini. Seperti ini yang bisa kami kerjakan. Ada aksesoris kuningan gede dan kecil, pin kuningan ngeplong, yang tengah ada putihnya. Jadi pin kuningan dikasih aluminium atau dural gitu untuk penguatnya. Cakep sih. Untuk pisau atau katana ini, bilah ini bisa sebenarnya dipakai untuk menyembelih. Bisa karena panjang. Kalau pakai lubang tinggal gini, caus. Jadi kita harus pandai memilih bilah, punya beberapa koleksi, bisa secepatnya menganalisa keadaan, baik itu lehernya, posisinya, entah itu kencangnya atau ndonga atau miring, ngegantung, atau hanya di aspal atau ada lubang dan seterusnya. Itu kita harus bisa memilih. Teknik juga menentukan. Jadi kita harus bisa pertama menganalisa dengan cepat, memilih bilah, memilih style sembelihan. Tidak hanya satu gaya atau tarik murni. Jadi ada sembelihan itu banyak cara gaya ya. Sembelihan itu yang terpenting cuman dua, cepat prosesnya dan tajam bilahnya. Itu yang terpenting, yang digarisbawahi. Selebihnya teknik saja. Mau kita pakai metode tarik murni, dorong murni pun ada dengan dua cara seperti ini, dorong seret murni, atau begini. Kalau cuman seperti ini megangnya, bilah tajam bagaimanapun, kalau belum berpengalaman tentunya khususnya itu pasti gesek gitu. Terus yang sudah berpengalaman pun kalau megang seperti ini bisa lebih dari 5 detik dan banyak gesekan. Nah, tajam di sini banyak sekali pendapat tajam ini. Maka ada tes pengetesan ya, tes untuk mengetahui ketajaman itu mulai dengan kertas HVS, dengan kertas, dengan tisu dan lain sebagainya. Standarnya sih dengan kertas HVS. Tapi Bapak Syamsuar khususnya, mata bilahnya yang ini micro bevel. Nah, perhatikan untuk mata bilahnya. Nah, itu micro bevel. Kemungkinan ini bisa untuk tebas ya. Kemungkinan pesannya dulu untuk tebas. Untuk tebas-tebas ringan tentunya. Tebas pun juga ada ukurannya loh. Jadi jangan
lantas dikata golok tebas tapi tidak mendengarkan review dari keterangan dari penjualnya, lantas dipakai menebas batang kayu yang gede. Kan banyak ya, ada ranting, ada dahan, ada batang, ada akar. Nah ini juga mempengaruhi. Nah kalau tebas ringan berarti ranting, dahan-dahan yang basah tentunya. Dahan kering pun kalau ranting sudah keras loh. Terus batang kayu demikian, batang itu ada yang kecil, ada yang gede. Nah terus dahan dan lain sebagainya. Jadi kalau dikata tebas ringan berarti masih ada kemungkinan ketika ditajamkan bisa untuk sembelihan. Kalau tebas berat itu biasanya punggung bilahnya itu tebal banget. Kalau ini panjangnya 35,5, dipangkal 2,9 atau 2,8 ya, antara 2,9 itulah. Terus ketebalannya 4 mili, menipis landai. Ini bisa karena mata bilahnya bisa untuk tebas, karena mata bilahnya micro bevel, bukan flat ya. Kalau full flat insya Allah malah enak dipakai untuk sembelihan, karena orang kata saya praktisi sembelihan, jadi yang sering saya sampaikan adalah sembelihan ya. Tapi kalau untuk tebas itu kembali diperhatikan pisau goloknya, bilahnya diperhatikan, dan kegunaannya. Itu kalau batang segini mampu tapi basah, kalau batang segini kering, wah bisa-bisa rompal. Perhatikan untuk ketajamannya. Nah ini pun kalau pengambilan sudutnya keliru ya gak tedas tadi itu, gak mempan, nyobek, tidak halus gitu. Jadi sudut pengambilan juga menentukan. Kalau syukur angger asal-asalan, syukur angger itu asal-asalan ya sobek, tidak tersayat tapi sobek, karena kembali saya sampaikan ini mata bilahnya micro bevel. Kecuali kalau mau dirombak, diflatkan jadi sembelihan, malah viral, ajib banget gitu kan. Begitu sapi siap akan dieksekusi, tinggal dicabut dari sabuk, set, Pak yang bener bener gitu kan. Ini rapi, keren banget ini, set gini, sarungkan kembali, kita mau pakai gaya apa tadi itu yang perlu dianalisa. Misal berlubang nih, posisinya sudah kencang ya, sudah ada yang menarik gelambir, kita itu pegang dua-duanya gini tanpa nih pegang gelambirnya, insya Allah jebol, jeret jebol, karena ini tadi panjangnya 35 gitu. Bisa. Tapi yang perlu menjadi catatan, ketika ketajamannya bisa sampai slice tisu seperti ini, itu bisa dipakai untuk menyembelih gitu. Meskipun micro bevel seperti ini, yang penting standar ketajaman pengetesan di kertas HVS. Kalau ditajamnya sudah di kertas begini lancar, insya Allah cukup begitu ya. Nah kalau untuk panjang segini mau metode tarik bagaimana? Kurang nyaman. Pertama bentuknya, kedua panjangnya. Oke ya. Ini Bapak Syamsuar sudah selesai, siap untuk dikirim. Selanjutnya ada 2 piece pesanan sahabat GSN. Siapa namanya, Dek? Mahyono. Bapak Mahyono ya, Bapak Mahyono. Di mana? Oh, Bapak Dwi Mahyono. Alamatnya nggak tahu ya. Nih, ini full galisono keling, tambah aksesoris kopel dan panjang lega untuk selobokan ikat pinggangnya, cetekan pengaman handle. Nah, ini bohler K110 seperti ini, mirror tapi tidak seperti kaca ya. Ada yang bilang semi mirror, bener, mirror ya bener lah gini. Kembali saya sampaikan, seperti ini misalkan, seperti ini kan panjang dia, panjangnya berapa ya? Nah masih di angka 35-an lah, 34,6 ya.
Terus dia tidak terlalu lebar, lebarnya cuman 2 sentian, 2,5 maksud saya. Terus ketebalannya 3,5 sampai 4 milian, nggak sampai 4 mili, 3,5an lah. Nah, seperti ini misalkan. Kalau dipakai tarik murni itu nggak recommended. Tarik murni itu yang recommended pertama bentuknya strike. Memang di kata strike itu kan tarik ya, strike kayak mancing, strike itu tarik. Selanjutnya kalau untuk sembelihan gaya tarik khususnya, cari bilah yang pangkal bilahnya itu lebar menuju menipis ke ujung, itu nyaman. Dan paling panjang kalau untuk tarik murni paling panjang itu 30 cm. Itu kalau sudah sering pernah berlatih di RPH akan merasakan 30 itu nggak nyaman. Di angka 25 itu enak, maksimal 27. Untuk pemula yang saya sampaikan, untuk pemula 30 cm. Tapi kalau di atas 30 cm apalagi dia seperti ini, kecil gini, ini kurang nyaman. Enaknya dorik misalkan gini, 2 tangan begini atau 1 tangan, enak. Kalau ada lubang enak banget posisi miring, apalagi posisi leher miring, apalagi model sapi-sapi simental limosin yang tidak bergelambir tapi kulitnya itu tebal, apalagi idul kurban itu gede-gede, bisa setebal 5 mili kulitnya, itu kulit leher. Nah itu begini, letakkan, jangan menempel, dekatkan ujung bilah itu ke leher. Sudah kondisi tenang, tim sudah siap, turun, just bismillahirrahmanirrahim, just ambrol. Tapi kalau segini dikalungkan buat tarik murni itu butuh power yang sangat kuat loh, butuh power yang sangat kuat dan prosesnya lama. Kalau sapinya kecil masih enak, gesek seret ambiar gitu ya. Jadi ini perlu menjadi perhatian untuk para pemula. Perhatikan untuk ketajamannya. Nah, ketajamannya di slice tisu. Ini kalau slice tisu sudah seperti ini, di kertas HVS pasti halus lembut. Pelan saja digesekkan dari pangkal ujung saja mainnya, tengah saja, ratakan, dikelok-kelokkan. Nah, empuk empuk enak. Nah ini, jadi saran saya kalau di atas 30 cm hindari tarik murni. Dorik enak, dorong pro enak. Kalau dorong pro kan gini, posisi sudut kuda-kuda, kemiringan bilah dan siku menyesuaikan, posisi leher miring, turunkan deras, ambiar, itu yang berlubang. Sekarang ini sudah banyak DKM masjid yang membangun alat-alat seperti itu, yang tidak alat damping, tidak ada alat untuk merobohkan ya, maksud saya lubang, meskipun sudah permanen di semen atau di tackle, tapi kadang-kadang ada bukaan untuk lubangnya, itu kebanyakan seperti itu. Selanjutnya yang ini, yang itu tadi tanpa pin, yang ini ada pinnya. Nah, ada pin di sini, itu begitu posisinya. Kalau panjang begini, ini kan kembar 2 ya, 1 pin 1 enggak pin, jelas gitu. Kalau ada lubangnya memungkinkan kita untuk bermanuver lebih gitu loh, nukiknya jelas sekali posisi miring, tapi begitu jelas itu ujung sudah memperlebar sobekan yang bawah, lalu disempurnakan bisa atau tanpa disempurnakan, yang penting ketenangan ya, ketenangan gitu. Kalau panjang begini buat tarik murni resikonya bahaya. 35,3 yang ini malah lebih panjang ya, 35an, cuman lebarnya 2,5 gitu loh, tebal 3,5 atau 3 milian, ini sekitar segitulah. Kita tes ketajamannya. Jadi meskipun slice tisu begini, panjang dan bentuk bilah juga mempengaruhi. Halus banget, lembut ya.
pelan saja geseknya, tidak disentakkan. Kalau disentakkan ya bisa set habis, ludes halus, itu karena tajam. Jadi disentakkan itu kembangan, variasi teknik dan gaya slice tisu begitu, tapi tentunya ya tajam set gitu kan sampai habis. Itu kembangannya. Ini Bapak Mahyadi, Dwi Mahyadi, 2 piece kembar 35 sentian. Terus selanjutnya Bapak Edmond itu pesan beberapa. Nah kembali ini punyanya produknya Mas Istika ini di Bapak Edmond. Nah ini kan Pinang Workshop, tapi nggak kelihatan ini materialnya apa, nggak ada kayaknya yang ini, atau iya nggak ada, apa Elmac ya, nggak tahu saya. Dari handle-nya sama, handle-nya itu Mikarta, apa Mikarta ya, yang iya Mikarta. Terus ini sudah lama sih, beliau sewabar banget, minta dipanjangin gitu kan, full tang, awalnya full tang. Jadi kalau full tang itu segini, ini kan, jadi cuma segini, agak riuh wongnya. Terus minta dibuatkan handle, kita buatkan handle dan sarungnya tentunya. Jadi lebih enak kalau panjang gini kan, langsung dipegang pas di genggaman. Jadi half tang, tidak full tang, tapi kan ada tambahan dan dipegang enak. Ini kuku macan. Terus satu lagi ini untuk sembelihan kambing, sarung kulit, cantolan untuk sepatu boot. Yang ini material baja bearing. Kita lap dulu. Nah, handle Galessono Keling pin kuningan selutnya. Kita tes, kalau belum tajam tes dropping. Nah ini kan belum tajam, kita stropping untuk menghilangkan mikrobur dari bekas-bekas asahan, baik asahan batu, asahan mesin maupun manual dari kertas gosok, pasti ada mikroburnya. Terlihat kasar banget suaranya. Nah, sudah halus begitu ya. Oh, ini buat sembelihan kambing, buat seset, enak banget dan mudah perawatannya. Meskipun bearing, kenapa? Ya teknik sepuhan tentunya, teknik sepuhannya. Kalau terlalu keras, biasanya ya atos gitu. Terus yang membuat lama ini karena beliau memesan golok tebas gitu, untuk tebas-tebas di kebun, full Galessono Keling, di pin kuningan, ada selut dari stainless. Mintanya model Candung Patimura, tapi untuk tebas. Materialnya baja wilis, ya bisa baja wilis dipakai tebas bisa. Yang penting teknik tadi itu, prosesnya, baik itu sepuhan maupun ketebalan bila dan ketajaman tentunya gitu. Ini enggak ada micro bevelnya, tapi untuk tebas juga begitu bisa. Tidak semua yang bermikro bevel untuk tebas dan tidak semua yang full flat untuk sembelihan, tergantung prosesnya. Ini panjangnya 30,6, terlebar di ujung 4, sekian, 4,4, dan ketebalannya 6 mili, menipis itu. Tapi misalkan ya, ini kan sudah cukup ya, di kertas cukup, tapi kalau untuk sembelihan pasti kurang nyaman, akan ngoyo. Meskipun dipakai sembelihan bisa, karena ya itu tadi dia bentuknya tidak micro bevel, sehingga untuk sembelihan juga bisa ngoyo nantinya. Kalau di kertas sudah cukup, kalau tebas di kertas sudah halus, apakah bisa dipakai menyembelih? Pertanyaannya gitu.
Golok tebas apakah bisa untuk sembelihan? Bisa, asal ketajaman yang perlu diperhatikan. Nah, ini perlu difahami betul, tajam yang bagaimana gitu loh. Misalkan begini, ini kan sudah tajam ya, tajam sembelihan gitu ya, tapi itu golok tebas ya, bisa dipakai tebas, juga bisa dipakai untuk sembelihan. Tapi yang ngoyo, kalau slice tisu insya Allah enak, apalagi dorik, waduh wes ketagihan kalau gaya dorik itu, empuk, nggak gampang capek. Ini jadi untuk Pak Edmond 3 piece pisau servisan untuk kuku macan, pisau sembelih kambing, dering, dan golok tebas baja tulis. Terus selanjutnya Bapak Dwi Mahyadi si kembar baja bohler panjang 35, dan Bapak Syamsuar katana, bukan tantu kan kecil, katana. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon dimaafkan bila mana apa yang saya sampaikan ada yang salah dan kurang berkenan. Akhiran wafamikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.